saya Landa Francisca dari PGMIG ingin mempresentasikan tentang iman, kafir, dan syirik dalam pelajaran ilmu tauhid. Dalam Al-Quran, iman itu selalu berkaitan dengan amal perbuatan, baik berupa pelaksanaan rukun-rukun Islam, akan menyebabkan manusia hidup berbahagia di dunia dan di akhiratnya. Iman dari segi lugat, kata iman adalah pembenaran. Inilah makna yang dimaksud dengan kata mawaman dalam surat Yusuf 12 ayat 12 17 yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan membenarkan kami walaupun kami orang-orang yang benar. Dari ayat di atas, makna mukmin yakni orang yang membenarkan. Adapun makna iman dari segi istilah ialah pembenaran atau pengakuan hati dengan penuh yakin tanpa ragu-ragu akan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diketahui dengan jelas sebagai ajaran agama yang berasal dari wahyu Allah. Dalam sebuah hadis didefinisikan tentang iman, iman adalah meyakini dengan hati, menetapkan dengan lidah, dan melaksanakan dengan anggota. Dan yang kedua, kafir. Kafir secara harfiah berarti orang yang menyembunyikan atau mengingkari kebenaran. Sedangkan pengertian kafir menurut istilah adalah kebalikan dari iman, yaitu mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang telah sampai kepada kita dengan jalan yang yakin dan pasti. Jadi orang kafir ialah orang yang mengingkari ajaran Islam yang seharusnya diimani dan dijalankan. Macam-macam kafir. Yang ke-1, kafir zimmi. Kafir zimmi yakni orang kafir yang tinggal di negeri muslim, memiliki perjanjian atau damai dengan kaum muslim, membayar pajak atau jizyah atau uang keamanan atau upeti sebagai kompensasi pemerintah Islam terhadap harta dan darahnya, jiwanya. Ketika mereka tidak mampu membayar jizyah, maka jizyah tersebut dapat digugurkan darinya kepada pemerintah Islam dan ditegakkan kepada mereka hukum-hukum Islam. Sementara itu, kaum muslimin juga dikenakan kewajiban membayar zakat. Kafir mu'ahad yakni orang yang memiliki perjanjian atau terikat perjanjian damai, perjanjian dagang, dan selainnya dengan kaum muslimin yang berada atau bertugas di negeri kaum muslimin tidak boleh disakiti selama mereka menjalankan kewajiban dan perjanjiannya. Yang ketiga, kafir mustakmin. Kafir mustakmin yakni orang yang datang dari negara kafir, baik utusan, pedagang, atau selainnya, yang memiliki jaminan keamanan dan dari pengusaha atau umara atau seorang muslim. Yang keempat, kafir harbi. Kafir harbi yakni orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan halal darahnya untuk ditumpahkan, dibunuh, atau diperangi. Mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, dan tidak membayar jizyah kepada kaum muslimin. Sebagai jaminan keamanan merekalah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diperangi. Konsep kufur radikal Islam dan radikalisme Indonesia sebagai negara yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika ternyata belum mampu menunjukkan ketangguhannya
untuk meminilas, memina, meminimalisir meminimalisir sikap-sikap radikal dan ekstrim sebagian pemeluk agamanya. Pendangkalan terhadap agama dan fanatisme mengakibatkan rasa superioritas atas pemeluk agama lain. Radikalisme agama menyebabkan tindakan penuh kekerasan disebabkan pemaknaan yang parsial terhadap konsep jihad dalam Islam. Konsekuensi logis dari interpretasi ini adalah penyandingan terorisme sebagai buah dari radikalisme. Hipotesa ini adalah sesuatu yang wajar, mengingat berbagai aktivitas teror di berbagai belahan dunia senantiasa mengatasnamakan jihad yang dilakukan umat Islam sebagai bentuk ketaatan pada firman Sang Kholik. Hal ini menimbulkan berbagai gejolak yang tanpa disadari tidak hanya berimplikasi pada menurunnya stabilitas nasional, tapi bahkan menyulut respon negatif dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman inklusif terhadap agama sehingga pemeluk agama menyadari bahwa pluralitas adalah sebuah keniscayaan. Kata kunci radikalisme, pluralisme, agama Islam. Adapun kufur akbar atau kufur ringan adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kafir jenis ini terjadi karena adanya halangan atau keterbatasan dalam melaksanakan perintah Allah. Contohnya adalah membunuh, bersumpah tidak dengan nama Allah, menghina sesama saudara muslim dan sebutan kafir, tidak mampu melaksanakan hukum Allah dan lain sebagainya. Kufur ringan atau kecil atau khashor termasuk di dalamnya. Kufur, nikmat dan ingkar kebaikan sebagai lawan syukur. Dalam surat An-Nahl, pengertian syirik. Secara bahasa, syirik adalah persekutuan yang terdiri dari dua atau lebih, atau mukhalatah al-syarik. Pengertian syirik secara istilah berarti menghadirkan tandingan atau sekutu bagi Allah atau menuhankan zat selain Allah. Para ulama menyebutkan syirik bisa dilakukan dalam perkara ketuhanan atau ibadah. Orang yang berbuat syirik biasanya menganggap zat lain sama atau memiliki sifat yang sama dengan Allah. Padahal, tidak ada suatu pun di alam semesta ini yang mampu menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah, karena itu hanya Allah yang berhak diibadahi, ditaati, dan dicintai dan ditakuti. Secara umum, orang yang berbuat syirik adalah mereka yang beribadah kepada selain Allah atau menghadirkan sekutu dalam beribadah. Mereka mengakui ada sekutu yang mengatur alam semesta dan ada sekutu lain yang memiliki nama-nama serta sifat-sifat mulia. Sedangkan secara khusus, pengertian syirik berarti beribadah kepada selain Allah. Syirik bukan hal remeh. Berbuat syirik artinya memiliki dosa besar. Bahkan, syirik termasuk dosa dan kezaliman yang paling besar. Merangkum, pelaku syirik menyandingkan kekuasaan makhluk atau bahkan benda mati dengan kekuasaan Allah. Misalnya, meyakini sebuah berhala bisa mengabulkan doa, melakukan ibadah kepada makhluk halus yang ditakutinya.
meminta rezeki kepada orang pintar, dan sebagainya. Allah berfirman bahwa Dia tidak mengampuni orang yang melakukan dosa syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni doa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah atau berbuat syirik, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Macam-macam syirik. Syirik jelas adalah perbuatan dosa besar, terutama jika sampai keluar pada agama Islam, sehingga jelas hukumnya adalah haram. Syirik terbagi menjadi berbagai jenis, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 adalah syirik akbar. Syirik akbar adalah menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuannya dalam beribadah. Misalnya memohon dan bermaksar sesuatu kepada selain Allah, takut kepada kuburan, jin atau setan, serta percaya bahwa semua itu bisa memberi bahaya. Syirik ini menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, sehingga jika ia meninggal dalam keadaan demikian, maka akan kekal di dalam neraka. Berarti orang yang syirik akan masuk neraka, karena Allah telah melarang bahwa orang yang berdoa syirik akan dimasukkan ke neraka. Ada perbuatan yang termasuk dalam syirik. Syirik akbar yaitu sebagai berikut. Syirik dalam berdoa, perbuatan orang musyrik yang meminta, memohon, dan memanjatkan hajatnya dalam doa dengan tujuan kepada selain Allah, padahal tiada yang kuasa mengabulkan semua doa kecuali Allah. Kita berdoa itu hanya untuk Allah. Apabila kita berdoa tapi kecuali Allah, itu termasuk syirik. Yang kedua, syirik ashghar. Syirik ashghar adalah syirik yang dihasilkan dari perbuatan maupun ucapan yang oleh syara' dinyatakan sebagai perbuatan syirik, namun tidak sampai menyebabkan keluar daripada agama Islam, namun bisa menjadikan pengantar melakukan syirik akbar. Adapun macam-macam syirik ashghar yaitu sebagai berikut. Syirik syahir. Syirik syahir adalah syirik nyata yang dilakukan oleh seorang dengan menggunakan benda-benda atau jimat seperti gelang atau kalung yang dipakai sebagai penangkal bahaya atau penyakit. Syirik kafi. Syirik kafi adalah syirik yang bersembunyi. Syirik ini bersumber dalam hati seorang, bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan, namun tak ditujukan oleh perbuatan atau hanya di dalam hati. Misalnya, riya yang tersembunyi di dalam hati. Apabila kita melakukan syirik asghar, kita akan masuk ke dalam neraka. Syirik syahir. Syirik syahir itu seperti kita memakai gelang untuk penangkalan bahaya atau penangkalan kita akan masuk neraka. Jadi kita tidak boleh syirik kepada siapapun. Kita hanya doa kepada Allah. Syirik dalam pandangan Wahabi, Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, kaum Wahabi menunduhkan syirik kepada muslim yang bertawassul kepada para pemuka agama dan meminta syafaat dari mereka. Sementara kaum muslimin yang lain, terkhusus Syiah, meyakini bahwa bertawassul kepada para pemuka agama adalah bentuk pengagungan syiar-syiar agama, dan mereka yakin bahwa bertawassul kepada manusia yang sudah meninggal akan menjadi syirik.
bila mana disertai dengan niat penyembahan dan keyakinan akan uluhiyah atau ketuhanan mereka. Begitu pula dengan bersandar kepada ayat Al-Quran, dapat disimpulkan bahwa syafaatnya para pemuka agama atau kepada pemintanya berlaku dan terjadi dengan izin Allah. Jadi apabila kita bertanya, pas kita berbicara, kita itu harus melakukan dengan berkata dengan izin Allah. Seperti itu. Jadi jangan melakukan syirik, kita harus iman kepada Allah, jangan berbuat kafir. Jadi kita harus iman kepada Allah, kita harus menyembah Allah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.